Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan saya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arti dari kedaulatan, sifat-sifat, dan juga bentuk-bentuk kedaulatan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kedaulatan NKRI dan juga pelaksana kedaulatan NKRI. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa sih arti kedaulatan? Masih ingat? Iya, betul. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara. Oke, baik. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip kedaulatan NKRI. Yang pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dalam pasal 1 ayat 2. Nah, berdasarkan pasal ini, hasil amandemen tersebut, kekuasaan tertinggi di Indonesia bukan lagi di tangan MPR. Sebelum UUD Republik Indonesia diamandemen, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3. Berdasarkan pasal tersebut, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu harus berlandaskan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman terhadap hukum dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, anggota MPR, Presiden, dan Wakil Presiden, anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam pasal 22E ayat 2. Kemudian, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis dalam pasal 18 ayat 4. Nah, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kekuasaan memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang terpercaya diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Rakyatlah yang berhak menentukan kira-kira siapa sih yang berhak memimpin dan mewakili negara kita ini. Gitu ya. Selanjutnya, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden dalam pasal 4 ayat 1. Presiden memiliki kekuasaan di bidang pemerintahan atau disebut juga eksekutif, yang artinya Presiden diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melaksanakan pemerintahan sesuai kehendak rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kelima, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR menurut pasal 7C. Kenapa tidak dapat membekukan atau membubarkan? Karena antara kedua belah pihak, baik Presiden maupun DPR, itu kedudukannya sama ataupun sejajar, ya. Dengan demikian, antara kedua belah pihak tidak dapat saling menjatuhkan. Yang keenam, Menteri-Menteri negara sebagai pembantu Presiden
yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh para menteri. Ya, para menteri tersebut sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR dalam pasal 20 ayat 1. Nah, dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa DPR ini mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan juga merumuskan undang-undang. Namun, meskipun demikian, setiap RUU atau rancangan undang-undang harus dibahas dulu bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Barulah RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang. Paham ya? Oke, selanjutnya pelaksana penyelenggaraan Undang-Undang Dasar 1945. Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, dalam pasal 2 ayat 1 UUD 45 hasil amandemen dinyatakan bahwa MPR ini terdiri atas anggota DPR dan juga DPD yang dipilih melalui pemilu dan kemudian diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Nah, tugas MPR dalam pasal 3 yaitu yang pertama, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Yang kedua, MPR melantik presiden dan juga wakil presiden. Nah, jadi kemarin yang melantik Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin itu siapa? MPR ya. Kemudian yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan presiden maupun wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian apa saja sih hak dan kewajiban MPR? Nah, kita lihat di sini. Hak MPR itu ada 3. Mengajukan usulan perubahan pasal-pasal UUD. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih. Dan yang ketiga, membela diri, imunitas, protokoler, dan keuangan, serta administratif. Itu adalah hak dari MPR. Kemudian apa kewajiban dari MPR? Kewajiban MPR yang pertama tentunya mengamalkan Pancasila. Dan yang kedua, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban yang ketiga, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kelima, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Selanjutnya, Presiden. Nah, kekuasaan Presiden diatur dalam UUD 45 hasil amandemen. Kekuasaannya apa saja? Yang pertama, membuat undang-undang bersama DPR yang tadi sudah kita bahas di awal ya. DPR duduk bersama Presiden untuk merancang serta membuat undang-undang. Selanjutnya, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Yang keempat, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Dan yang terakhir, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat, dan menerima duta dan konsultasi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Untuk kekuasaan Presiden selanjutnya ada dalam buku paket PPKN ya.
Oke, di sini ada DPR. Apa singkatannya DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, lantas ada berapa jumlah dari anggota DPR Indonesia? Berjumlah? Iya, betul, 550 orang. Yang mana anggota DPR ini berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilu. Kemudian apa saja tugas dan wewenang DPR? Tugas dan wewenang DPR yang pertama yaitu membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya, membahas dan memberikan persetujuan Perpu. Yang ketiga, menetapkan APBN bersama Presiden dengan pertimbangan DPD. Selanjutnya, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan yang terakhir, memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian Komisi Yudisial, anggota Komisi Yudisial. Selanjutnya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dari BPK ini yaitu yang pertama memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, kemudian hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada DPR. BPK ini memeriksa semua pelaksanaan APBN. Yang pertama, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Dan yang kedua, memeriksa semua pelaksanaan APBN. Yang ketiga, pelaksanaan pemerintah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR. Selanjutnya, Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang pertama yaitu mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan gerasi dan rehabilitasi. Dan yang keempat, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Dan yang terakhir, memutuskan permohonan kasasi atau tingkat banding terakhir. Selanjutnya di sini ada wewenang konstitusi. Apa saja wewenangnya? Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan yang terakhir, memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden maupun Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, yang terakhir yaitu KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini adalah salah satu lembaga yudikatif yang bersifat mandiri, yang anggotanya dipilih karena pengetahuan dan pengalamannya di bidang hukum dan juga kejujurannya. Nah, kemudian apa saja tugas dan wewenang dari KY? Wewenangnya adalah sebagai berikut. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kemudian tugasnya yaitu yang pertama, melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, dan yang ketiga, menetapkan calon Hakim Agung, dan yang terakhir adalah mengajukan calon Hakim Agung kepada DPR. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jika masih belum paham, kalian bisa buka buku paket
bab 3 ya anak-anak. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk di akhir, Ibu ada tugas. Silakan kalian buka buku paket PPKN halaman 88 sampai 89. Silakan kalian kerjakan bagian A dan juga bagian B. Nah, untuk bagian A langsung kerjakan di buku paket. Dan bagian B silakan tuliskan jawabannya saja, soalnya tidak perlu ditulis. Nah, untuk soal tersebut kalian kirim melalui Google Form yang linknya akan dibagikan di grup. Baik, terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wabil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.